Januari 2005, Kolonel Irfan Jumroni serta Eka Suartini melepas ikatan suami istri. Kolonel Irfan Pusti merelakan hak asuh anak jatuh ke tangan mantan istri. Adapun yang dipermasalahkannya soal pembagian harta gonog ini. Tuntutannya harus dibagi rata. Berapa peluang kita menang? Tenang, Pak. Saya yakin kita pasti menang. Bagaimana jika kita kalah? Apalagi uang hasil penjualan mobil sudah dipakai. Masa saya harus nombok? Pak Irfan tenang aja. Bapak jangan pesimis. Kita harus optimis. Percaya sama saya akan menangkan perkara ini. Optimis tidak cukup, Pak. Pokoknya kita harus menang. Baik. Rumah itu harus dibagi dua. Baik. Saya sudah menderita selama ini. Ya. Ayo, Pak. Kita masuk. 21 September 2005, hari perkara gugatan harta gonog ini akan diputuskan. Isi benak kolonel penuh pertimbangan kalah menang gugatan. Hadirin untuk dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Sidang pembacaan putusan pembagian harta gonog ini Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Februari 2005 dibuka. Kepada saudara penggugat dan pihak tergugat, apakah mungkin diadakan penyelesaian secara kekeluargaan saja? Tidak. Tidak ada, Pak Hakim. Apakah kedua belah pihak siap mendengarkan hasil putusan sidang? Siap sekali. Sudah siap, Pak Hakim. 15 menit berjalan, yang paling dikhawatirkan Kolonel Irfan perlahan mulai menjadi kenyataan. Ketika isi putusan majelis hakim khususnya pertimbangan tidak berpihak pada gugatan Irfan. Sang kolonel keluar masuk ruang pengadilan, bahasa tubuhnya cemas, gelisah serta ketakutan. Beberapa kali keluar masuk ruangan. Curiga majelis hakim terpengaruh fitnah mantan istri. Irfan pecah emosi. Di mana keadilan? Tenang, Pak. Tenang. Kali ketiga, Irfan masuk tidak dengan tangan hampa. Irfan menyelipkan pisau sangkur di pinggangnya, disembunyikan di balik bajunya. Dalam konvensi, eksepsi tidak dapat diterima dalam pokok perkara diktum 1. Menolak gugatan penggugat dalam poin 2, 3, 4, dan 6. Poin 2 menyatakan mengangkat sita yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2005 dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. Dalam rekonvensi, eksepsi tidak dapat diterima dalam pokok perkara 1, mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan harta bersama antara penggugat dan tergugat. 1. Tambahan bangunan rumah kira-kira 100 meter persegi dalam objek sengketa. 2. Harta penjualan 3 unit mobil senilai 240 juta rupiah. 3. Uang tabungan di bank senilai 18 juta rupiah. Menyatakan ketiga harta tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Menolak sebagian dan tidak menerima selebihnya. Kepada penasihat hukum,
apakah sudah mengerti isi putusannya? Mengerti, Pak? Kalau tidak mengerti, silakan dapat mengajukan upaya banding. Enggak, Pak Hakim. Saya nggak mau naik banding. Saya sudah tersiksa selama 20 tahun. Demi Allah, Pak Hakim. Selama 20 tahun. Tolong, Pak Hakim. Isi putusannya tolong dibacakan lagi. Apa yang harus dibagi? Saya nggak ngerti. Jika masih ada yang belum dimengerti oleh pihak penggugat, silakan pihak penggugat bertanya kepada kuasa hukumnya. Pak, gimana, Pak? Katanya kita harus menang. Mana upayanya? Pak, tolong, Pak. Bapak bersabar sedikit, Pak. Sabar. Omong kosong semuanya. Eka, kamu juga. Jawab, 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 jawab. Tindakan Kolonel Irfan Jumroni mencoreng nama baik keluarga besar TNI. Pengadilan Agama Sidoarjo pun bergabung hari itu juga berduka setelah Hakim Ahmad Taufik bersimbah darah mati ditikam saat beracara di ruang pengadilan. Korban tak hanya satu, tetapi dua. Nyawa Eka Suhartini tak tertolong jua. Penyidik Polda Jawa Timur langsung turun ke lapangan, dibantu polisi militer Angkatan Laut yang juga melakukan penyelidikan. Pada sidang perdana, Kolonel Irfan duduk di kursi terdakwa. Auditor militer mendakwanya telah melakukan pembunuhan berencana serta mempergunakan sangkur sebagai senjata. Lantas, apakah ia mengaku bersalah atau malah sebaliknya? Waktu habis tidak berdalam 20 tahun, karena saya merasa sadar ibu anak saya itu waktu Sebelumnya, menimbang status terdakwa sebagai abdi negara, auditor militer menentukan hukuman mati terhadap terdakwa serta dipecat dari kesatuannya. Terdakwa Muhammad Irfan Jumroni, Kolonel Supply NR 8145 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kesatu, pembunuhan dengan rencana. Kedua, pembunuhan. Ketiga, barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata penikam (senjata konsum). Dua, memidana terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati.